Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi umur serta kesehatan pada hari ini, sehingga kita akan melaksanakan sebuah kegiatan dengan acara komunitas belajar pada hari ini. Ya, yang terhormat kepada kepala sekolah dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian yang hadir di tempat ini. Adapun acara pada hari ini yaitu tentang pelaksanaan kegiatan komunitas belajar. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada hadirin semua agar berdiri. Silahkan duduk tempat. Ya, acara selanjutnya pembukaan kegiatan komunitas belajar dengan tema merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar yang akan dibawakan oleh saudara bapak kita yaitu Nur Hidayat. Kepadanya kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir untuk bergabung bersama kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta pegawai di UPT SD 18 Bantaramba serta anak-anakku yang mewakili kelas yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu dan kesehatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengadakan kombel atau komunitas belajar dalam hal ini yang bertemakan merancang pembelajaran berbasis proyek
dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi alhamdulillah kita baru kali ini mengadakan komunitas belajar yang resmi, dan itu kedepannya bisa menjadi progres yang baik buat di sekolah kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk membawa kita dari jurang kenistaan ke lembah kemuliaan, atau dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang atau yang serba modern seperti sekarang ini. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru semua serta anak-anakku yang saya banggakan. Jadi dalam hal ini Bapak guru, saya pribadi mendapatkan tugas dari PKG, peningkatan kompetensi guru PJOK, di mana di dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru itu kita disuruh membuat program perencanaan. Jadi ada program perencanaan yang nantinya program ini dapat berdampak kepada peserta didik itu sendiri. Jadi ada program yang nantinya kita akan berkolaborasi dengan semua guru dalam hal perencanaan yang akan saya lakukan di sekolah ini. Jadi ada beberapa slide yang akan ingin saya tampilkan. Jadi program ini Bapak Ibu guru, kita berangkat dari permasalahan-permasalahan yang kita dapati sehari-hari di sekolah. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang nantinya kita kembangkan, kemudian kita carikan solusi bersama. Jadi adalah salah satu tujuan dari Kombel tersebut juga, yaitu untuk kita bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Bukan hanya dari permasalahan dari PJOK saja, tetapi dari mapel-mapel lain juga yang terikat bisa bekerja sama atau berkolaborasi untuk mencarikan solusinya. Jadi ada beberapa, lanjut mungkin slide-nya Ibu Fitri. Jadi ya ini stop dulu sampai di situ. Jadi latar belakang masalah. Jadi yang melatar belakangi saya sebagai guru PJOK, ternyata setelah saya observasi dan cek di lapangan, ternyata ada beberapa peserta didik yang tingkat kebugarannya itu sangat kurang. Itu bisa dibuktikan dalam aplikasi pembelajaran. Dia mudah lelah, capek pada saat melakukan gerakan yang berintensitas tinggi. Nah, disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, termasuk kebiasaan-kebiasaan anak-anak, karena saya melihat dan saya mengamati di beberapa bulan ke belakang, ternyata banyak anak-anak kita di sekolah ini yang kebiasaan makan mie mentah. Jadi biasa ngambil mie. Tadi baru-baru saya ada juga dapatin salah satu seorang siswi yang makan mie mentah. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan dan berpengaruh juga terhadap kebugaran peserta didik kita. Nah, kenapa ini penting? Karena berkaitan juga dengan baru-baru ini, karena coba cek di media-media sosial, baik Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu ada salah satu sekolah kalau tidak salah di Manado itu, dia mengambil semua makanan-makanan yang tidak sehat yang ada di kantin sekolahnya, istilahnya menyita. Jadi disitai kemudian dihancurkan. Karena apa? Mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kayak ada beberapa produk itu, kayak minuman-minuman gelas yang dingin itu, ternyata lebih banyak pengawetnya dibanding yang bisa menyehatkan tubuh. Jadi
ada beberapa program sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi ada beberapa program yang intinya nanti kita bisa bekerja sama dengan guru, baik guru kelas. Dalam hal ini ada kerjasama dengan IPAS, Dinas Studi IPAS, dan kalau tidak salah bahasa Indonesia juga. Jadi berangkat dari latar belakang masalah ini, kita tidak mau anak-anak kita tingkat kebugaran jasmaninya itu rendah. Ditambah lagi banyaknya jajan-jajan di luar sana yang dapat merusak atau dapat merusak kesehatan dari peserta didik itu sendiri. Jadi saya berinisiatif membuat produk di mana temanya itu yaitu merancang pembelajaran yang berbasis produk. Jadi ada produk nantinya yang dihasilkan. Untuk itu sebelum melangkah lebih jauh, lanjut dicoba next. Jadi ini semacam pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Jadi di sini Bapak Ibu guru dia sudah bisa membedakan, oh ternyata ini makanan yang tidak sehat, oh ini makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami hubungan makanan sehat dengan kebugaran jasmaninya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis informasi tentang nutrisi makanan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat, peserta didik terbiasa memilih makanan sehat saat membeli atau mengkonsumsi makanan di luar rumah. Jadi ini dampaknya bukan hanya di sekolah saja. Ketika kita memberikan pemahaman seperti ini kepada peserta didik, dampaknya itu bukan hanya dari lingkup sekolah itu sendiri, tetapi bisa diterapkan di lingkungan rumahnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan jasmani melalui makanan sehat. Then next. Ya. Jadi ada nantinya ketika kita sudah bekerja sama dengan guru kelas, jadi ada produk yang dihasilkan. Produknya yaitu buku resep makanan sehat. Jadi kita disuruh menyusun yang mana yang termasuk makanan sehat itu, yang mana yang masuk kegiatan makanan yang tidak sehat itu. Kemudian kita jadikan, misalnya bisa dibuat poster yang nantinya kita tempelkan di di sekolah atau di kelas masing-masing, atau bisa langsung yang menu makanan yang kita susun baik dari guru olahraga maupun dari guru mapel tersebut itu bisa di-share, bisa di media sosial, bisa di grup WA. Jadi ada produk yang dihasilkan di situ. Jadi intinya bagaimana merancang pembelajaran itu dan kita mendapatkan produk di situ. Seperti itu kira-kira. Lanjut. Ini yang saya bahasakan tadi. Jadi itu produknya. Jadi pertanyaan kuncinya di sini, apa pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita? Sangat penting ya nak. Karena selain makanan sehat itu yang pertama bisa tumbuh kembang kalian menjadi bagus, tidak kerdil, tidak mengalami karena berangkat dari latar belakang masalah juga. Sekedar informasi ini Bapak Guru, Ibu Guru, karena biasa kita mengukur tinggi badan anak-anak, berat badan anak-anak ketika penaikan kelas itu. Nah ternyata ada beberapa orang anak tidak mengalami sama sekali penambahan berat badan dan tinggi badan. Itu artinya masalah. Apa kira-kira yang bisa dijadikan solusinya? Salah satu solusinya itu tadi, yaitu kita membuat draft dulu. Yang pertama, draft untuk memetakan mana yang bisa dimakan oleh anak-anak, mana yang tidak, termasuk menu makanannya itu, makanan sehat. Jadi kita biasakan untuk
pembiasaan anak-anak melihat secara langsung atau anak-anak bisa memahami secara langsung apa yang dimakan itu, apakah dia sehat atau tidak sehat. Kemudian lanjut next Bu Fitri. Ini dia. Jadi yang diharapkan dari program ini untuk peserta didik, yang pertama yaitu melatih keterampilan gerak peserta didik. Jadi kenapa melatih keterampilan geraknya? Karena program nanti yang akan kita lakukan yaitu ada senam bersama dulu, senam bersama di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu dilanjut di P5 itu, karena ini berkaitan dengan P5 Bu. Bagaimana kita mengintegrasikan semua mata pelajaran ke dalam satu wadah dengan tujuan hanya satu, yaitu bagaimana untuk meningkatkan partisipasi pembelajaran peserta didik itu. Karena di melatih keterampilan gerak, di situ di senam kita akan latih keterampilan geraknya. Lalu di Sabtu, hari Sabtu, insya Allah kedepannya dan sudah terlaksana minggu lalu, alhamdulillah kita mengadakan salat duha. Lalu program yang nantinya adalah cek isi piringku. Jadi di mana di hari Sabtu itu peserta didik khususnya kelas 5 dan 6 sebagai contoh dulu membawa bekal dari rumahnya ke sekolah. Jadi kita cek apakah yang ada di dalam isi piringnya tersebut, apakah makanan sehat atau makanan yang tidak sehat. Karena itu kita nantikan akan mencarikan solusinya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik, ya tentunya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya memilih makanan sehat. Mohon maaf, itu bukan siswa tapi peserta didiknya atau murid. Yang keempat, peserta didik aktif dan cekatan dalam melakukan aktivitas jasmani. Yang kelima, dapat menerapkan pola hidup sehat baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian yang keenam, menambah pengetahuan peserta didik khususnya memilah makanan yang sehat dan yang tidak sehat. Next. Jadi ini yang menjadi rencana kita. Coba lihat. Ya, jadi karakteristik pembelajaran proyek dari ini adalah pembelajaran proyek yang nantinya kita akan lakukan. Jadi mata pelajaran yang menjadi lokomotif di sini yaitu PJOK, hubungan makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat yang seperti yang saya bahasakan tadi di awal yaitu bahasa Indonesia. Dalam menyusun teks menu, jadi kita berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia untuk membuat menu makanan yang mana sih makanan itu yang bagus buat kesehatan anak-anak. Kemudian IPAS mengukur atau mencari tahu sejauh mana kandungan makanan itu di dalam makanan. Jadi kita berkolaborasi di sini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dari program P5. Bagaimana kolaborasi guru yang satu ke yang lainnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian peran yang terlibat yaitu peserta didik, guru PJOK dan guru kelas. Jadi masing-masing guru kelas terlibat karena biasanya di senam itu Bapak Ibu guru ketika ada halangan-halangan misalnya hujan apa dan segala macam, ketika kita mau lakukan di lapangan tetapi hujan, itu bisa diambil alih oleh guru kelasnya, bisa melakukan senam di dalam kelas masing-masing dengan mempergunakan aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian produk yang dihasilkan yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya grup resep makanan yang nantinya di grup yang nantinya itu akan dibagikan di grup WhatsApp dan dipajang di sekolah atau di kelas masing-masing. Jadi ini ada dua produk. Jadi produk pembelajaran terkait dengan menu makanan dan produk hasil dari video pembelajaran yang senamnya itu yang bisa dijadikan mungkin juga sebagai referensi bagi murid-murid yang lain yang tidak bisa melakukan senam itu sendiri.
Kemudian teknologi yang digunakan, ini teknologi yang digunakan seperti sekarang ini. Jadi ada laptop, proyektor, speaker, HP dan lain-lain. Kemudian dilakukan di tingkat satuan pendidikan UPT SD Negeri 18 Gontoramba. Jadi kelas yang kita mau jadikan objek atau sampel dalam hal ini yaitu kelas C, kelas 5 dan kelas 6. Jadi ketika program ini dapat berjalan dengan baik, intinya bisa dijadikan referensi bagi kelas-kelas yang lain juga untuk bisa menerapkan hal yang sama di dalam lingkup pembelajaran kita nantinya. Jadi temanya yaitu kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena biasanya itu makanan yang sehat biasanya berawal dari lingkup kita sendiri, dari dari sekitar kita sendiri. Misalnya ubi jalar, ternyata setelah dicari tahu ternyata ubi jalar lebih bagus asupan gizinya dibanding dengan makanan-makanan yang siap saji, misalnya mie, ale-ale dan segala macam. Jadi kita upayakan bagaimana kita menggarap kearifan lokal ke dalam sebuah program ini. Jadi topiknya yaitu menuju hidup sehat dengan makanan bergizi dan senam. Jadi senam ini kita gunakan senam irama ya. Kemudian total waktu. Jadi di rancangan ini total waktu yang kita perkirakan sekitar 100 jam JP. Baru kita lihat lagi mengadakan tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana lagi ke tingkat kebugaran dari peserta didik itu sendiri. Kemudian dimensi profil belajar Pancasila, ini tadi yang saya sudah jelaskan, ada kolaborasi di dalamnya, ada kerjasama, kemudian kreativitas. Kemudian ada elemen sub-elemennya jika P5. Jadi P5 itu jadi kita sama-sama belajar tentang P5 karena mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru juga bagi kita semua. Mungkin bagi saya hal yang baru, tapi tidak tahu bagi teman-teman juga apakah sudah paham atau sudah lama diterapkan di lingkungannya. Adalah pengenalan kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengidentifikasi dan menghasilkan karya. Jadi ada karya. Jadi untuk P5 itu selalu berkaitan dengan karya atau program yang dapat menghasilkan sebuah produk. Dalam hal ini bisa model pembelajaran PJBL, Project Basic Learning. Jadi sekedar informasi juga buat guru-guru, teman-teman guru, bahwasanya program yang akan kita lakukan sifatnya itu co-kurikuler. Jadi di luar internal kita, mata pelajaran yang kita lakukan. Jadi tetap mata pelajarannya berjalan seperti semula, tetapi kegiatan co-kurikulernya berjalan dengan baik juga. Jadi kegiatan co-kurikuler itu yaitu bagaimana kita menyempurnakan kegiatan-kegiatan sebelumnya dengan kegiatan yang selanjutnya yang akan kita laksanakan di luar internal kita, di jadwal pelajaran seperti biasa kita. Kemudian pembagian peran, ada peserta didik, guru mapel atau guru PJOK itu sendiri. Jadi aset kekuatan yang digunakan ada aset manusia. Jadi aset manusianya itu peserta didik dan guru. Kemudian aset fisik, sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Kemudian aset politik, kebijakan kepala sekolah, peserta didik dan guru. Jadi walaupun seperti yang saya sebut tadi di aset politik itu, walaupun kita merancang programnya sebagus manapun, ketika tidak dilandasi dengan aset politik atau kebijakan dari kepala sekolah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi perlu persetujuan atau masukan-masukan yang berarti dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari sekolah ini. Kemudian lanjut. Mungkin sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ketika ada yang kurang jelas, yang ingin dipertanyakan, silakan bagi guru-guru untuk bertanya. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab bagi rekan-rekan guru yang mau ditanyakan, silahkan bagi Bapak Ibu guru. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Materi tadi, yang akan saya tanyakan adalah mengenai kelima. Yang kelima itu, kalau kita melakukan suatu karya atau kegiatan apapun, tentu ada yang namanya dukungan dari kepala sekolah, karena di dalam melakukan kelima tentu membutuhkan sarana-prasarana yang harus didukung, terutama dalam pengadaan bahan apapun yang akan kita buat sebagai sebuah karya yang akan dijadikan setelah dilakukan kegiatan. Hasil yang kita peroleh itu bisa dipajang baik di sekolah maupun di media sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada dukungan dari kepala sekolah sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan hasil yang kita peroleh dapat diperjualbelikan di masyarakat, sehingga sekolah yang ada di sekolah kita ini bisa mengangkat derajat nama sekolah kita, karena dengan adanya kegiatan yang bisa berbeda dengan sekolah lain. Jadi saya kira yang akan saya tanyakan adalah dukungan baik materi maupun tenaga harus diberikan oleh kepala sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih dan Abah, sangat luar biasa pertanyaannya. Makanya tadi sebelum melangkah lebih jauh, karena di sini ada aset Pak, aset politik, yaitu kebijakan kepala sekolah. Jadi betul sekali apa yang dibahasakan oleh saudara Pak Sahirudin, bahwasanya ke aktivitas yang kita lakukan sebagus manapun program yang akan kita lakukan itu tanpa dukungan dari kepala sekolah itu tidak ada artinya. Jadi sama dengan dikali nol kalau tidak didukung betul-betul oleh kepala sekolah itu sendiri. Nah, terkait yang ingin kita lakukan ini, jadi kita bertahapan saja Pastor. Jadi istilahnya seperti yang kita bahasakan di awal pertemuan itu, yang kita rencanakan, kita akan membuat kayak baleho besar yang akan nantinya dipajang di depan sekolah. Ya, itu bisa langsung dilihat oleh masyarakat dan bisa dipahami juga oleh peserta didik itu sendiri. Nah, jadi maksud saya di sini kita buat hal-hal yang sederhana saja dulu. Kalaupun membutuhkan sedikit anggaran, nantinya itu kita setting saja bagaimana bagusnya supaya kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan kita memakai dana seminimal mungkin. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah dulu. Jadi kita melihat dulu saja, karena ini baru rancangan Bapak Ibu. Jadi rancangan yang nantinya, makanya dari rancangan inilah kita bisa mengidentifikasi apa sih kelemahan kita di sekolah ini, apa sih yang menjadi kekuatan kita di sekolah ini, supaya kedepannya nantinya kita sama-sama bisa berbuat dan
melakukan yang terbaik untuk sekolah kita ini. Jadi untuk pertanyaan Den Abang, mungkin bisa juga kepala sekolah memberikan sedikit tambahan komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang guru tadi bahwa apapun yang kita laksanakan di sini tentu ada kerjasama yang baik dan ada dukungan dari kepala sekolah. Jadi ini adalah salah satu kegiatan kita bersama. Jadi kombel, namanya saja kombel, kegiatan belajar bersama. Tentu mari kita sama-sama memberikan sumbangsi pemikiran dan tenaga bahkan untuk merancang apa yang kita akan laksanakan. Masalah dukungan dan kita semua kan terlibat di dalamnya. Kita semua baik guru, kepala sekolah, kita semua baik guru, PJO, Kapai, kita terlibat semua di dalamnya. Jadi intinya mari kita bekerja sama dengan baik. Mari kita merancang apa-apa yang akan kita laksanakan dalam kegiatan ini. Jadi misalnya saya ambilkan salah satu contoh sebagai membiasakan siswa untuk hidup sehat, misalnya contoh kaitan dengan apa yang disampaikan tadi atau materi tadi bahwa makanan itu harus yang sehat. Jadi kita di sini membiasakan siswa untuk hidup sehat. Salah satu contoh di sekolah kita, tentu kita terlibat semua guru, baik wali kelasnya dari semua unsur, bahwa salah satu contoh yang kecil ini, kita jangan membuang sampah di sembarang tempat atau di tempat-tempat yang belum ditentukan. Makanya di sini ada kaitannya dengan dukungan kepala sekolah. Tentu sebelumnya itu kita menyiapkan tempatnya dulu. Kita menyiapkan tempatnya, lalu kita arahkan anak-anak kita untuk terbiasa hidup sehat, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, misalnya seperti tadi diajar anak-anak kita untuk mencuci piring, salah satu contoh. Maka ini tentu ada fasilitas yang tertentu, misalnya harus ada disiapkan tempat cucian, harus ada air dan sebagainya. Maka itu yang mungkin yang dimaksud oleh pemateri tadi, bahwa kita gunakan fasilitas yang ada dulu di sekolah kita dan dampaknya kepada siswa kita untuk mendapatkan pengalaman atau kebiasaan yang baik. Jadi intinya mari kita bekerja sama bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tambahkan dulu sedikit. Bagaimana kalau misalnya saya bisa tambahkan sedikit. Bagaimana kalau misalnya nanti pada pembuatan Arkas dimasukkan juga anggaran untuk komunitas belajar, sehingga pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan yang membutuhkan biaya, tidak repot lagi kita mau ambil biaya dari mana, karena kegiatan ini pasti akan berjalan secara kontinu yang bisa dilakukan oleh semua guru yang ada di lingkup sekolah kita ini untuk bisa melakukan kreativitas
sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan bisa dijadikan sebagai semacam contoh sampel kepada anak-anak yang bisa diperlihatkan di luar nanti di masyarakat. Bisa jadi kita ajarkan anak-anak untuk membuat kue atau kerupuk yang terbuat dari buah-buahan yang ada di lingkungan kita ini, seperti pepaya dibuat dalam bentuk jus atau minuman yang bisa dibuatkan dalam bentuk semacam gelas ya, seperti minuman dingin yang bisa dijual, karena di sini ada penjual di sini. Bisa kita buat di lingkungan Sibolga Baru, yang menjual adalah orang yang ada di luar sana, sehingga hasilnya bisa dinikmati bersama. Ya, kemudian bagaimana cara membuat, misalnya kita akan membuat kerajinan tangan misalnya. Saya punya juga keterampilan bisa menganyam semacam takro atau bakul, bisa itu dijual di masyarakat nanti kalau anak-anak sudah bisa. Ya, jadi nanti kita juga akan belajar bersama bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Jadi saya kembali menekankan kepada Bapak Kepala Sekolah, karena alhamdulillah hari ini kita bisa menyampaikan terkait masalah kombel ini. Jadi kami mohon dengan sangat supaya tidak ada lagi keluhan kita ambil dana dari mana, kita masukkan ke dalam anggaran untuk khusus kombel, berapa anggarannya. Jadi demikian permintaan kami mewakili guru-guru. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baik, kami akan mengingat waktu saya pelatihan di Makassar dengan Bintek Arkas. Jadi karena adanya ini kelompok belajar, ini kelompok belajar khusus untuk guru-guru, ya, jadi konten kelompok belajar untuk guru-guru. Ya, saya sangat berterima kasih sekali lagi karena adanya masukan dari Bapak dan Ibu guru. Jadi pada tahun anggaran 2025 ini nanti bisa diusulkan sebagai dana kegiatan kombel dengan catatan terperinci apa-apa yang mau dilakukan, seperti itu. Kalau saya tidak salah itu yang membawakan materinya pada waktu itu adalah Pak Inspektorat. Jadi bisa dianggarkan sepanjang ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Contoh tadi, misalnya kita mau membuat takro, tentu kita pikirkan bahannya, apa bahannya. Seperti itu, tentu ada rotan, ada ini. Seperti menganyam itu bakul, tentu kita pikirkan bahan dasarnya. Adakah daun lontar kah, apakah biasa yang dibuat seperti itu. Ini kalau misalnya ada bahan di sekitar kita, tidak ada masalah. Kemudian siapa yang akan mengajar, karena intinya ini anak-anak kita untuk bisa membuat kreativitas. Jadi tinggal kita memandu. Jadi salah satu guru, misalnya dia ada
apa keterampilannya untuk menganyam seperti tadi yang disampaikan, bahwa kita bersiap untuk menganyam, mengajar. Yang diajar itu adalah siswa kita. Nah itu dulu. Seperti itu. Jadi insya Allah sesuai dengan instruksi Bapak Inspektorat kemarin, bisa saja dianggarkan sepanjang komentar berjalan dengan baik. Sepanjang komen itu jangan sampai hanya nama saja. Ya, hanya nama saja. Ada komentar tapi tidak jalan. Seperti itu. Mungkin itu jawaban kami. Insya Allah kedepannya, jadi setiap wali kelas merencanakan apa yang dia mau perbuat, apa yang dia mau perbuat, seperti itu mungkin. Jadi masalah pendanaannya, mari kita pikirkan bersama-sama. Kalau misalnya kita mau gunakan dana bos, kita masukkan di atas, apa susahnya? Ya, terima kasih. Ya, baik, sangat luar biasa. Jadi sangat luar biasa tentang apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi ternyata banyak potensi yang ada di sekolah kita. Ternyata ada guru juga yang ternyata jago dalam membuat perangkat pembelajaran. Ternyata Pak bisa membuat takraw, dan itu menjadi kekuatan sebenarnya bagi kita di sekolah ini. Jadi kekuatan-kekuatan yang seperti itulah yang bisa menjadikan sekolah ini kita unggul di banding sekolah-sekolah lain sebenarnya. Tetapi pada hari ini kita belum bisa menggarap potensi itu. Jadi alhamdulillah kita sudah melihat potensi kita yang ada di sekolah, ternyata bagus sekali. Jadi tinggal kita kembangkan ke depannya nantinya. Dan jadi harapan saya ke depan, bagaimana pembel kita supaya bisa berjalan dengan aktif. Ya, nantinya teman-teman guru yang lain bukan saja hanya di pertemuan kali ini yang pertama, tetapi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi yang mungkin bisa rekan-rekan guru di dalam apa kira-kira yang bisa dijadikan yang bisa memberikan yang terbaik di sekolah ini. Misalnya tadi Pak Sahrudi nanti juga bisa terpikirkan bahwa membuat bakul misalnya. Itu bisa menjadi ceritanya pemasukan sebenarnya bagi kita sekolah ini, Karin. Jadi jangan kita selalu mengandalkan dana bos, tetapi kita bisa juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah ini untuk menghasilkan anggaran atau uang yang bisa nantinya itu kita jadikan modal utama di dalam bisa mengembangkan sekolah ini bersama. Jadi tujuan kita bersama di sini adalah bagaimana caranya mengembangkan sekolah ini supaya peserta didik menjadi peserta didik yang baik, menjadi peserta didik yang luar biasa yang bisa memajukan sekolah ini dan negara ini. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, acara selanjutnya, acara terakhir dengan penutupan. Syukur alhamdulillah hari ini acara kegiatan hari ini dengan komunitas belajar berjalan dengan lancar, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi siap-siap ke sana, Pak.